Sebentar. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung di ruang Vikon pada siang hari ini. Pada saat ini ada Vikon yang menarik yang akan disampaikan oleh Ibu Yuana Liverita Bodianti SPD MHUM, asal sekolah SMK Negeri 2 Wonosari, mengajar bahasa Inggris tentu saja, dan yang akan dimoderatori oleh Ibu Titin Mulyaningsih dari SD Randusari, Yogyakarta. Dan saya sendiri, Tuti Sulismi dari SD Negeri Giriskar, sebagai host di Vikon kali ini. Bu Yana akan mempresentasikan praktek terbaik yang beliau laksanakan di kelasnya dengan judul Instansub sebagai metode untuk meningkatkan motivasi siswa dalam membaca teks bahasa Inggris. Apa itu Instansub? Saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Titin selaku moderator pada pagi hari ini. Silakan Bu Titin. Oke, terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita kembali bertatap layar kembali dalam acara sharing ya, berbagi ilmu yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Yuana Liverita Bodianti SPD MHUM dari SMK Negeri 2 Wonosari. Wah, ini sop ini bayangan saya sop ayam, Bu. Tetapi di sini Instansub sebagai metode untuk meningkatkan motivasi siswa dalam membaca teks bahasa Inggris. Untuk efektivitas waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Yuana. Oke, terima kasih Bu Titin atas waktunya yang diberikan kepada saya. Izin share screen ya. Silakan Bu. Sudah muncul nggih? Bon. Ya. Oh iya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu hebat, bahwasanya kita adalah ada suatu diklat yang kita lalui, yaitu oleh KKVI, Komunitas Virtual Indonesia, dan salah satunya kita akan mempresentasikan bagaimana kita telah mendapatkan ilmu, yaitu membuat laporan best practice dan juga kita kemas ke dalam bentuk buku digital ya. Tampilannya seperti ini yang memakai flipbook pdf.net yang bisa kita buat kapanpun dan dengan mudah dengan online ya. Nah, di kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana membuat flipbook, tapi saya akan memberikan pengalaman saya waktu saya melakukan suatu pengalaman mengajar. Oke, kita susun dengan best practice-nya memakai prosedur penulisan karya tulis ilmiah. Ya. Walaupun belum begitu sempurna, tapi kita proses untuk bisa menulis ke sana karya tulis best practice. Dan ini ya, bagian pendahuluan. Latar belakangnya adalah dahulu kala kita kurikulum 13 ya. Di mana proses pelaksanaan kegiatan itu tuntutan utama adalah pendekatan scientific approach. Kemudian adanya cooperation is better than competition. Nah, bagaimana kita bekerja sama itu lebih baik daripada berkompetisi. Bagaimana kita bergotong royong sama teman itu lebih bagus. Ya.
Kemudian permasalahannya adalah banyak kosakata yang mereka kurang mengenalnya. Dan oleh sebab itu, anak didik atau peserta didik malas untuk membaca materi reading text terutama yang banyak banget gitu ya. Kemudian akhirnya nilainya juga tidak memuaskan. Nah, seperti itu akhirnya saya rumuskan menjadi apakah metode instant sub. Instant sub itu singkatan gitu. Singkatan dari ada listeningnya, kemudian ada speakingnya, ya. Dan ini apa bisa memotivasi mereka untuk membaca. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah kemampuan yang meningkat setelah belajar menggunakan metode instant sub ini. Nah, tujuannya ini meningkatkan motivasi dan mengolah kemampuan. Manfaatnya siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dan motivasinya meningkat. Nah, tinjauan ilmiah berasal dari apa itu motivasi dari David, ya, kemudian kolaboratif in learning, pembelajaran kolaboratif itu apa, ya, oleh Syah, ya. Oke, kemudian translating, nah ada teori juga tentang translating. Kemudian apa itu read aloud, imitate the correct pronunciation, ada membaca keras kayak SD ini jadi ya nggak apa-apa ini memang nggak apa-apa karena instant sub itu memadukan listening kemudian reading keras kemudian reading itu reading loud maksudnya membaca dengan didengarkan sendiri pronunciation-nya udah benar atau betul benar atau salah ya oke. Kemudian ada pemilihan metode pemecahan masalah. Nah, di sini ada keadaan awal motivasinya kurang. Nah, ini ada kerangka berpikirnya, motivasi kurang membaca. Kemudian kita berikan materi instant sub ini, metode instant sub ini, kemudian ada refleksi dan motivasi naik. Kemampuan membaca juga naik. Nah, setelah ada itu, sebelum dan selama dan sesudah, nah ini, sebelum belajar siswa mempunyai 2 jam atau 3 jam belajar di sekolah. Kemudian kurikulum ini waktu dulu ya, waktu dulu kala ya, ini sebelum pandemi. Kurikulum menuntut keaktifan siswa, kemudian ujian nasional memerlukan kemampuan membaca karena soal terdiri dari reading, dan menuntut untuk mendengarkan atau listening. Motivasi belajar rendah dan semangat belajar rendah. Kosakata sedikit. Nah, dalam prosesnya ada perwakilan individu. Kita bentuk kelompok ini, bentuk kelompok. Kemudian ada perwakilan individu mendengarkan guru, mengingat dan menirukan, memahami, menceritakan kembali dan mengajarkan teman dan kelompoknya. Setelah mereka mendapatkan ilmu dari guru, dari pronunciation bu guru dan sebagainya, mereka akan menularkan ke teman-teman dalam kelompoknya. Nah, setelah itu teman-teman dalam kelompoknya kemudian belajar untuk membaca dan juga mengartikan dan sebagainya. Nah, suasana dalam kelompok juga harus menjamin kebersamaan di situ ya. Tidak boleh ada yang pinter dipek dewi seperti itu. Dapat ilmu dari bu guru tapi nggak mau nge-share. Nah, itu. Kemudian di akhir pembelajaran diharapkan ada yang diperoleh, yaitu siswa mudah memahami bacaan. Kemudian kecepatan waktu belajarnya jadi lebih cepat. Karena biasanya kalau individu, dia bingung, ini artinya apa, ini cara bacanya apa. Nah, setelah dibantu dengan metode ini, mereka jadi senang dan tertarik untuk belajar. Kemudian teknik belajar ini membuat bersemangat. Ya, siswa semangat untuk belajar model ini karena mereka berasal dari bu guru dulu ilmunya, kemudian baru di-sharingkan temannya. Iya, sudah terbuka belum? Nah ini. Kemudian ada kerja kelompok, interaksi antar teman, dan juga mereka santai dalam belajarnya. Guru juga bersemangat membantu dan ada daya saing walaupun kita tadi pentingnya adalah kolaborasi bukan persaingan, tapi ada persaingan antar kelompok, jadi bukan antar individu. Dan bahasa Inggris ini secara internasional bisa dipahami.
dan mereka lebih tertarik ya. Kemudian ada selingan ice breaking juga sebelum masuk ke instant soup ini modelnya. Dan kita sesuaikan kondisi kesiapan siswanya. Kosakata dan terjemahan kita sesuaikan juga. Misal materinya tentang naratif atau recount, kita lebih membuat yang mudah dulu ya, scaffolding, kemudian agak sulit, kemudian ke sulit. Kemudian siswa menilai diri sendiri setelah ini ada pembelajaran ini, menilai diri sendiri, kemudian ada menilai antar teman. Nah, ini fleksibel teknik ya, bisa digunakan kapanpun. Nah, itulah pembahasannya seperti ini. Ya, kegiatan guru adalah memberikan translation dan reading aloud. Siswa kemudian mendengarkan dan memahami. Kemudian sharing kepada teman yang lain bagaimana membacanya, bagaimana mengartikannya. Kemudian teman lain juga berusaha untuk bisa menirukan. Seperti itu. Kegiatan belajar melalui metode internship ini teknisnya ada 3 sampai 4 orang. Kemudian guru memanggil wakil kelompok maju, kemudian wakil kelompok tersebut menirukan bacaan dan menirukan terjemahan guru. Kemudian dia memberikan ilmunya kepada teman di kelompoknya. Setelah itu giliran guru memanggil salah satu dari teman-teman yang berbeda dari tadi ya, yang menjadi pionirnya tadi, tapi hasilnya dari teman-teman tadi itu dicek lewat guru memanggil acak ya, setiap orang di kelompok itu. Nah, keberhasilan mereka itu akan muncul waktu guru mengecek secara acak itu. Oh, benar gitu. Oh, salah gitu. Oh, berarti kalian tadi ada miss atau salah paham. Seperti itu. Kemudian hasil kegiatannya menyukai ya. Ada 12 orang, setuju 17 orang, tidak setuju. Jadi semua menyukai. Pelajarannya baik dan bersemangat, iya betul. 13 orang, 17 orang yang suka ya, dan setuju. Ada hanya 1 orang yang tidak setuju dan sangat tidak setuju 1 orang. Kosakata baru ini dampaknya ya. Dampaknya dari internship ini ada yang sangat setuju 6 orang, 22 setuju karena kosakata lebih mudah, kemudian menerjemahkan teks 18 orang, 8 orang. Mendapat keuntungan dari teknik ini ada yang sangat setuju 11 orang, 19 orang. Nah, itu. Kemampuan yang didapat selama proses internship ini adalah mudah siswa memahami teks, kemudian cepat belajarnya jadinya ya, senang sekali, tertarik, kemudian bersemangat, kemudian ada kerja kelompok, ada saling membantu, ada santai juga ya dalam keadaan relaxing. Kemudian guru bersemangat membantu, ada daya saing antar siswa, antar kelompok saja ya, bukan antar siswa. Bahasa Inggris internasional terkuasai dengan baik ya. Jadi minat belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian ada selingan ice breaking-nya yang membuat tidak jenuh dalam prosesnya. Kemudian guru ya harus tahu kondisi siswa, kapan mulainya ya. Jangan-jangan anak-anak belum siap tapi guru sudah mulai kan mempengaruhi penerimaannya ya, materinya. Oke, kemudian kosakata terjemahan juga mengenai yang baru-baru, kemudian harus disesuaikan dari mudah, sedang ke sulit. Kemudian cara menilai diri sendiri juga ada. Ya, temannya tadi gimana, apakah mau membantu, ya, tidak pelit ilmunya, atau tidak membuat sesuatu yang tidak dipahami orang lain gitu ya. Ini bisa dinilai di sini. Orangnya care gitu ya, peduli pada pronunciation siswa lain, kemudian membenarkan dan sebagainya. Waktunya juga fleksibel, kapanpun bisa dilakukan. Nah, kesimpulannya setelah adanya perencanaan dan pelaksanaan ini, ternyata mereka berminat dan termotivasi dan pengetahuannya juga tambah. Pembelajaran lebih menarik katanya ya, kata siswa-siswa itu, menambah kosakata baru dan menyusun kata-kata dan kalimat menjadi lebih tertata dan benar. Maka rekomendasi saya internship ini sangat bisa digunakan untuk mengajar reading atau membaca dalam bahasa Inggris.
Ya, terima kasih. Thank you very much. Demikian presentasi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Waktu saya kembalikan pada. Oke, terima kasih Ibu Yuana yang sudah memaparkan hasil dari best practice yang pernah dilakukan beliau dengan instansubnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanyakan dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuana, kami persilakan. Monggo. Sambil mengingatkan untuk mengisi link presensi ya Bapak Ibu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin dijelaskan lagi kepada Ibu Yuana, saya persilakan untuk closing statement. Monggo Ibu. Ya, memang suatu metode yang menarik dan bagaimana membuat materi yang membuat semangat siswa itu perlu digali oleh semua guru. Jadi kita para guru harus selalu aktif dan kreatif bagaimana untuk menangani permasalahan, bagaimana membuat siswa nyaman belajar dan tertarik untuk belajar, terutama materi kita masing-masing. Dan ini salah satunya materi yang saya bawakan ini bisa digunakan untuk mengajar di kelas Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuana atas presentasinya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang lain untuk mengembangkan bagaimana pembelajaran di kelas-kelas kita itu semakin berkualitas. Demikian tadi paparan dari Ibu Yuana, dan untuk waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Tuti sebagai host. Dari saya jika ada banyak salahnya saya mohon maaf selama saya memandu paparan dari Ibu Yuana. Monggo Ibu Tuti. Baik, terima kasih Bu Titin yang telah menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih Bu Yuana yang telah mempresentasikan best practice yang telah dilaksanakan di kelas Ibu yang sangat luar biasa bagus. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Vicon pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Untuk sesi selanjutnya masih ada satu lagi sesi Vicon dengan judul Mekandu sebagai solusi inovatif untuk pembelajaran IPA. Apa dan bagaimana, saya silakan Bapak Ibu untuk mengikuti sesi ketiga. Untuk mengakhiri sesi kedua ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelum kita selesaikan untuk sesi kedua ini, kita foto dulu. Oke, kita foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya selaku host, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.